Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-karam, bapak-bapak, ibu-ibu, pilih sepuh, ustaz yang ada di majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis ini dalam kondisi sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan pergumulan kita menjadi awalan pergumulan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat-syafaatnya baik dalam syafaat kehidupan dunia ini lebih-lebih pada kehidupan akhirat nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk di hikmah yang nomor 49. Sebelum kita masuk pada hikmah yang 49, marilah kita kirimkan surah Al-Fatihah yang kita khususkan untuk mu'alif kitab Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan dengan mempelajari kitabnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan mempelajari kitabnya kita mendapatkan barokahnya dalam kehidupan dunia ini, lebih-lebih kehidupan akhirat nanti. Ala hadinya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi madadi wa sholihil darin amin. Hikmah yang nomor 49. Tagnya begini. Qala, ngaji sebentar ya. La ya'tumu ad-danbu indaka utmatan, ada yang dibaca atau matan. Tasudduka an husnidhanni billahi ta'ala fa inna man arafa rabbahu istasghara fi janbi karamihi dambuhu. La ya'tumu dunya, la ya'tumu, janganlah kau merasa besar, janganlah kau merasa ini besar. Apa yang dirasakan itu ad-dambu, dosa. Indakah, yang ada di sisi kita. Jadi dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun, sekecil apapun dalam pandangan kita, jangan pernah menganggap dosa itu besar. Indaka utmatan, membesar-besarkan, tasudduh sehingga kemudian mencegah apa utmah itu kepadamu al-husnidhan billahi ta'ala, untuk berprasangka baik kepada Allah ta'ala. Fa inna, maka sungguhnya man, para siapa arafah yang mengerti, mengetahui siapa man rabbahu kepada Allah, istasghara fi jambi karobihi, dan dosa seperti apapun itu kecil di dalam karunia-Nya Allah. Apa maksudnya? Kalau kemarin kita mengatakan belajar alamati mautil qalbi, tanda matinya hati. Kemarin kita belajar adamul husni, alama fataka minal muwafiqah, enggak pernah bersedih kalau kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu tanda matinya hati.
Yang kedua adalah tarkun nadmi alama fa'alat min wujudiz zalat. Jika kita melakukan kesalahan, dosa, enggak pernah nyesal. Itu tanda matinya hati. Lah, di sini kemudian layudumud danbi indaka utmatan tasuduka an husnidoni billahi ta'ala. Apa salah satu sarahnya? Anan nadmi nadma alal maksiati hayatul qalbi. Menyesal terhadap perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah bukti tanda bahwa hati kita masih hidup. Bukti bahwa hati kita masih hidup itu salah satunya adalah menyesal terhadap perbuatan-perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Bukan lantas kemudian menyesal itu membuat kita merasakan itu besar. Karena begini, banyak orang yang melakukan dosa kemudian mengatakan pada Allah, pada dirinya, dosaku itu wakil, sampai Allah saja itu tidak nyepuro. Banyak kan orang-orang yang begitu, merasa bahwa dosa yang dilakukannya itu sangat besar, sampai kemudian Allah itu seakan-akan tidak nyepuro. Apa akibatnya? Orang senang nang masjid, gak pernah nang masjid, gak sholat, gak apa-apa. Itu adalah salah satu orang yang kemudian selalu membesar-besarkan dosa yang telah kita lakukan. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan itu kecil dibandingkan dengan karunia dan maafnya Allah. Makanya orang yang melakukan dosa besar itu dalam salah satu sarahnya itu akan memiliki dua jalan. Satu adalah jalan kebaikan. Dosa besar yang kita lakukan itu membentuk orang menjadi orang baik. Di sisi yang lain membentuk orang yang tidak baik. Dosanya sama, tapi menyikapinya bisa berbeda. Saat orang kita melakukan pencurian, kita melakukan kesalahan, dosa yang bagi dalam pandangan kita sudah besar, kemudian kita menyesali perbuatan dosa itu, tapi harus dibarengi dengan pertaubatan kita kepada Allah. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan menjadi baik. Tapi di sisi yang lain ada orang yang berdosa besar, sehingga kemudian dia mengatakan dosa besar itu tidak pernah bisa diampuni oleh Allah, maka dia kemudian tidak lagi mendekat kepada Allah dan bahkan menjauh. Ada orang yang modern seperti itu. Maka beruntunglah kita, sekalipun kita ditakdirkan sebagai manusia, sudah pasti kita memiliki salah, sudah pasti. Beruntung kita masih bisa diberikan kesadaran untuk selalu bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah. Itu sangat beruntung. Karena kita menjadi manusia yang min alamati hayatil qalbi. Salah satu tanda kita, hati kita masih hidup itu kita berlari untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah enggak mau, Pak, ya itu matinya hati itu. Begitu. Setelah dia kemudian melakukan dosa, orang itu kalau melakukan dosa kan takut disiksa, ya toh? Takut disiksa masuk neraka, takut kepada Allah. Itu takutnya luar biasa. Takut itu boleh, berharap untuk masuk surga itu juga boleh. Takut itu kemudian bukan kemudian takut nggak pernah melakukan apa-apa, tidak. Takut lillah itu adalah yang miluka ala taubati minat dzambi. Takut karena Allah tidak mengampuni dosa-dosa saya, itu akan terus berjuang untuk
bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu pintu yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang salik ketika ingin masuk dalam gerbang-gerbang tasawuf, gerbang-gerbang sufi. Itu adalah pembersihan diri dan salah satunya adalah taubat. Nah, ini yang kemudian dikatakan di dalam sarahnya. Warroja, sedangkan sisi yang lain kita juga memiliki satu harapan, takut kepada neraka, tapi di sisi yang lain kita berharap untuk masuk surga. Sedangkan roja itu apa? Sedangkan roja itu adalah yutma'u kafil qawli, akan memberi semangat kepadamu untuk meraih cita-citanya, meraih keinginannya. Tadi kalau kita ingin masuk surga, ini dalam bahasanya Saklubi, masuk surga itu ya harus punya semangat untuk masuk surga, yang menjalankan perintahnya. Pengen masuk surga tapi orang semangat, pengen sugih orang semangat. Males saya digawe, ya tetap orang sugih-sugih. Pengen pinter, ya kudu semangat belajar. Gak enak ceritane wong pinter gak semangat, malas belajar, kemudian tadi pinter. Enak, Pak. Enak, tapi satu dibanding 1000. Ya mudah-mudahan yang satu itu kita sampean. Mudah-mudahan yang satu. Nah, itu prinsip yang kemudian diberikan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Apapun yang kita lakukan, harapan yang kita gantungkan kepada diri kita untuk mendapatkan ridho Allah, maka mau atau tidak kita harus berjalan kepada arah ridho Allah. Harus punya semangat ke sana. Tapi kalau kemudian kita tidak punya semangat, apapun harapan kita, ya tidak bisa untuk kita raih. Nah, ini yang kemudian dikatakan di dalam kitabnya As-Sarhudi. Begitu juga ketika kita tahu bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu sangat besar. Kalau dosa yang kita lakukan itu sangat besar, maka bertaubatlah kepada Allah, bersemangatlah untuk menuju ampunan Allah. Harus punya semangat itu. Gak usah semangat, cukup istighfar sekali, 2 kali jaluk diampuni. Yo gak semangat tersopo sekali diampuni. Sama dengan kita sekolah. Sama sekolah masuk dalam 1 minggu, itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Masuknya 2 hari. Jaluk nilai api, gelem. Juga gelem. Ya, sama dengan itu. Kalau kita merasa berdosa kepada Allah, itu harus. Tapi jangan sampai kemudian merasa berdosa itu menyebabkan kita suudzon kepada Allah. Dosa yang kita lakukan itu seumpama kemudian mengatakan Allah tidak mengampuni diri kita, dosa-dosa kita, itu kan suudzon itu. Dan di dalam Imam Ibnu Athaillah itu, perbuatan dosa itu besar, tapi orang yang merasa bahwa Allah itu tidak mengampuni dosa yang kita lakukan itu jauh lebih besar dari apa yang kita lakukan. Karena sudah berani untuk suudzon kepada Allah. Apa efeknya kalau kita suudzon kepada Allah? Kalau kita suudzon kepada Allah, maka yang jelas kita sudah mengingkari kepada rahmat rahimnya Allah. Kita mengingkari kepada maghfirahnya Allah. Kita mengingkari kepada imtinannya Allah. Kita mengingkari kepada kemuliaan Allah. Kita juga mengingkari kepada keluasan Allah. Itu kalau suudzon. Makanya suudzon kepada Allah itu luar biasa berbahaya terhadap diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Husnudzon.
Tidak ada yang tidak bisa kita dikerjakan, yang tidak ada sesuatu yang tidak bisa Allah kerjakan. Semuanya bisa. Kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar sekalipun, Allah bisa. Makanya di dalam orang yang memiliki rasa husnudzon kepada Allah ini adalah orang-orang yang memang betul-betul tahu kepada Allah, bukan zatnya. Tahu kepada Allah itu apa? Fa inna man arafa rabbahu istasghara fi jambi karomi. Dan kalau kita tahu bahwa Allah itu maha mulia, Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha pengampun, dosa sekecil apapun kalau Allah berkehendak itu gampang. Gampang kan? Sangat gampang. Kalau Allah berkehendak, problemnya Allah berkehendak enggak sama kita. Kan itu. Sekalipun kita selalu bertanya bahwa Allah itu kira-kira berkehendak kepada kita atau tidak, maka untuk mengejar bahasa itulah kita harus taat kepada Allah dan kita harus selalu mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena di sisi Allah dosa sebesar apapun itu tetap kecil. Sebagaimana kemudian Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah itu tidak akan mengampuni kepada orang sing syirik. Tapi kok malu Pak, syirik tidak diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah akan mengampuni kepada dosa-dosa selain syirik. Apapun itu. Jadi selain syirik Allah pasti akan mengampuni. Lima yasa, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, bukan kita. Jadi sekalipun kita bertaubat terus mendekat diri kepada Allah, tidak bisa kemudian kita katakan ini adalah jaminan saya mendapatkan maghfirah Allah. Tidak. Kita mendekat kepada Allah, iya, kita ingin meraih maghfirahnya Allah, iya, dengan tidak melanggar perintah-perintah Allah, iya. Mungkin dengan cara seperti itu kemudian Allah berkehendak pada kita dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Dan yakinlah bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Enggak, saya semenjak masuk ke sini kemudian saya ingin jadi orang yang tidak pernah berdosa. Bahkan di dalam salah satu hadis Sahih Muslim itu kemudian dikatakan, seandainya semua manusia ini tidak berdosa, akan dimatikan oleh Allah, diganti oleh umat yang melakukan dosa. Seandainya semua tidak melakukan dosa, maghfirah Allah kemana? Maka di dalam Sahih Muslim kemudian dikatakan, seandainya tidak, maka akan dimatikan oleh Allah, diganti oleh umat yang juga akan melakukan dosa. Nah ini, tapi jangan kemudian jadi dalil untuk melakukan dosa. Jangan menjadi dalil. Orang-orang kan enak, saya melakukan dosa karena Allah punya maghfirah, punya pengampunan. Enggak begitu. Kita tetap mendekat diri kepada Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehebat apapun kita mendekatkan diri kepada Allah, pasti di dalam sebagian jalan kita akan tergelincir di dalam satu yang disebut dengan dosa. Bukan diniati untuk melakukan dosa, sama dengan kita jalan kemudian terpeleset lah. Enggak niat celaka, tapi niatnya adalah selamat.
Lah ini kalau kita kumpul dengan masyarakat, maka dua manusia ini ada di sekitar kita, Pak. Ada orang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat mati-matian kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia melakukan dosa dan lari dari Allah. Itu ada. Maka jadilah seperti yang didaukan oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, jangan pernah menganggap dosa-dosa kita itu besar. Karena Allah memiliki karunia, memiliki pengampunan yang lebih luas dan lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, semoga dengan merubah mindset ini kita menjadi manusia yang selalu berjalan dalam ridha Allah dan selalu diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa yang mungkin akan kita lakukan di akan datang juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.